auditor ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap siklus persediaan, pengudangan, dan juga utang usaha perusahaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas dasar ketidaksesuaian data dan terjadinya kelemahan atas pengendalian internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir tepat waktu untuk kesempatan kali ini. Hari ini kita akan memulai audit kita terhadap sistem pengendalian dan pembayaran perusahaan pada klien kita. Sebelum kita masuk ke lapangan, saya ingin memastikan kepada semua anggota apakah sudah paham dengan prosedur dan tugasnya masing-masing nanti. Sudah, Pak. Saya siap memeriksa kesesuaian stok fisik barang dengan data persediaan yang tercatat dalam sistem perusahaan. Saya akan fokus memulai prosedur sistem pencatatan uang masuk di gudang, Pak. Apakah SOP-nya sudah benar atau tidak? Saya akan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran, termasuk otorisasi dan bukti transaksinya. Kita perlu memastikan tidak ada penyimpangan dalam transaksi tersebut. Baik Pak, saya akan mencatat seluruh temuan dari masing-masing auditor secara sistematis agar tidak ada yang terlewat dan mudah ditindaklanjuti. Bagus. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, kita sebagai auditor bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki kelemahannya. Jadi tetaplah untuk rekan-rekan agar bersifat profesional, objektif, dan berbasis pada bukti. Sebelum kita mulai, apakah masih ada pertanyaan? Apakah semua siap? Siap Pak. Audit pun resmi dimulai. Tim audit memperkenalkan diri terhadap perwakilan perusahaan serta menjelaskan tujuan dan ruang lingkup yang akan dilakukan untuk pemeriksaan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bapak. Silahkan duduk Pak. Iya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan kami adalah dari tim auditor yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu sebelum memulai. Kami terdiri dari 5 orang dan termasuk saya selaku ketua tim dari pengauditan kali ini. Ada juga rekan saya yaitu dari auditor persediaan, ada Rahma, auditor penggudangan, ada Sabrina, auditor utang usaha, ada Fani, dan auditor dokumentasi yaitu Gina. Baik, silahkan Bapak. Kami sudah diberitahu oleh pihak manajemen dan kami siap membantu sepenuhnya. Baik, terima kasih banyak untuk itu. Pemeriksaan hari ini, Bu, itu mencakup 3 area utama. Yang pertama, kami akan memeriksa persediaan barang di gudang. Kedua, prosedur penggudangannya. Dan ketiga, pembayaran utang usaha. Kami berharap pihak Ibu dapat bekerjasama dan memberikan informasi yang akurat serta dapat dipercaya. Tentu Pak, kami akan memberikan secara terbuka dan memberikan data yang Bapak perlukan. Baik, kalau begitu, kita mulai langsung dari pemeriksaan gudang terlebih dahulu. Silahkan Pak. Mari saya tunjukkan. Tim auditor memasuki area gudang untuk melakukan perhitungan fisik barang dan membandingkannya dengan catatan persediaan perusahaan. Inilah momen kritis pertama dalam proses audit. Bu, kami ingin melihat kartu persediaan serta dokumen pemeriksaan fisik persediaannya. Iya, silahkan diperiksa Ibu. Dari hasil pemeriksaan, bahan baku polivinil mengalami selisih sebanyak 90 kg. Apa penyebab selisih tersebut? Barang jadi Rukovin SP500 juga mengalami selisih karena sebagian barang dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn. Bahan baku itu sebenarnya sudah dicatat, Ibu, tetapi sampai akhir tahun belum dilakukan penyesuaian persediaan. Biasanya penyesuaian dilakukan di akhir periode, tetapi waktu itu prosesnya belum selesai sehingga masih tercatat seperti sebelumnya. Sedangkan untuk barang jadi Ruciform memang dititipkan untuk dijual melalui kerjasama konsinyasi dan sudah ada konfirmasi persetujuannya, Bu. Kami juga menemukan karton box, Bu, sebanyak 10.000 pieces yang rusak. Saya dengar itu karena terendam banjir dan sudah tidak dapat digunakan lagi ya, Bu? Iya, Ibu, waktu itu gudang memang sempat terkena banjir sehingga sebagian karton box rusak.
Berarti pencatatan barang konsinyasi harus dipastikan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Baik, jadi berdasarkan pemeriksaan gudang ditemukan beberapa temuan, yaitu ada selisih bahan baku polivinil yang belum disesuaikan, karton box rusak akibat banjir, serta barang jadi yang masih berada di pihak konsinyasi PT Unicorn. Sementara, dua auditor melanjutkan pengecekan gudang. Auditor utang usaha beralih ke ruang administrasi untuk memeriksa dokumen-dokumen pembayaran dan invoice. Apa yang ditemukan di sana? Bu, saya menemukan pembelian bahan baku PS sebanyak 500 kg dari PT Delta yang belum dibukukan karena faktur pajak belum diterima. Iya, sebenarnya barangnya sudah diterima oleh perusahaan, tetapi faktur pajaknya memang belum diberikan oleh pemasoknya, Bu. Selain itu, terdapat kekurangan pembebanan upah buruh pabrik selama 4 hari belum dicatat perusahaan. Kami juga menemukan adanya barang promosi yang sudah diambil untuk sampel gratis, tetapi belum dicatat oleh bagian akuntansi. Jika belum dibukukan, bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang wajar. Baik, seluruh temuan sudah dicatat untuk dibahas pada hasil audit. Setelah menyelesaikan pemeriksaan lapangan, seluruh tim auditor berkumpul untuk mendiskusikan semua temuan secara kolektif. Inilah saatnya menyatukan seluruh hasil dan merumuskan rekomendasi yang paling tepat. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, sekarang saatnya kita rangkum semua temuan yang telah kita dapatkan hari ini. Saya ingin mendengar dari rekan-rekan untuk masing-masingnya, harap itu bisa disampaikan. Baik, Pak. Kelemahan pertama ada pada pencatatan stok barang yang tidak sesuai dengan kondisi gudang dan kartu persediaannya. Kalau dari sisi pengudangan sendiri, Pak, Prosedur keluar masuk barang pun juga belum tertib karena tidak semua dicatat dan beberapa delivery order belum diotorisasi. Dari pembayaran ada dua masalah besar. Yang pertama itu pembayaran tanpa otorisasi yang membuka peluang kecurangan. Dan yang kedua itu kasus double payment yang tidak terbukti menyebabkan kerugian langsung. Ini bisa terjadi karena tidak ada sistem verifikasi silang sebelum pembayaran dilakukan. Semua temuan sudah terdokumentasi lengkap, Pak. Baik, berdasarkan pengamatan saya selama proses audit ini, masalah-masalah yang kita temukan bukan hanya semata-mata kesalahan individu. Ini lebih mencerminkan tidak adanya sistem pengendalian internal yang kuat dan konsisten pada tingkat manajemen mereka sendiri. Artinya, solusinya haruslah sistematik, bukan hanya dengan menegur individu tertentu saja. Dan itu akan menjadi inti dari rekomendasi kita nantinya. Pengendalian internal yang baik adalah fondasi dari tata kelola perusahaan yang sehat. Nah, tanpa itu risiko seperti ini akan selalu ada dan akan bisa saja berkembang suatu waktu. Jadi rekan-rekan semuanya, kita perlu memberikan rekomendasi yang tidak hanya memperbaiki gejalanya, tetapi juga akar penyebabnya. Tepat. Mari kita susun rekomendasi yang konkret dan bisa langsung untuk diterapkan. Tim auditor menyampaikan rekomendasi resmi kepada perwakilan perusahaan. Ini adalah momen paling penting dalam proses audit karena disinilah nilai nyata audit diberikan, bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi menunjukkan jalan perbaikan. izin Bapak Ibu. Baik Bu, kami sudah menyelesaikan pemeriksaan dan ingin menyampaikan temuan serta rekomendasi kami. Harap dipahami di sini bahwa rekomendasi ini bersifat membangun dan bertujuan untuk memperkuat sistem perusahaan. Baik Bapak dan Ibu, saya siap mendengarkan. Baik Bu, rekomendasi pertama dari kami yaitu perusahaan perlu melakukan stok optimum secara rutin. Idealnya setiap minggu untuk barang berharga tinggi dan bulanan untuk keseluruhan inventaris. Dengan stok optimum rutin, selisih stok dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi kerugian yang besar. Selain itu, sistem pencatatan berbasis digital atau barcode sangat direkomendasikan untuk mengurangi human error. Rekomendasi kedua dari kami, Bu, perusahaan itu harus menetapkan dan menegakkan SOP keluar masuk barang yang wajib dipatuhi tanpa pengecualian. Setiap mutasi barang, sekecil apapun harus dicatat pada saat transaksi terjadi ya, Bu. Dan ditandatangani oleh penanggung jawab dan diverifikasi oleh pengawas gudang. Dokumen ini adalah bukti utama yang bisa kita audit suatu waktu. Rekomendasi ketiga
ketiga, sistem pembayaran utang usaha harus direstrukturisasi. Setiap pembayaran wajib melewati minimal 2 level otorisasi. Misalnya, kepala bagian direktur keuangan sebelum pembayaran diproses wajib dilakukan verifikasi silang antara invoice yang diterima dengan purchase order dan bukti penerimaan barang. Langkah ini secara efektif mencegah double payment dan pembayaran yang tidak sah. Dan Ibu, untuk rekomendasi terakhir yang menaungi semua rekomendasi sebelumnya adalah memperkuat budaya pengendalian internal di seluruh lini perusahaan. Jadi, manajemen dari pihak Ibu perlu aktif mengawasi, memberikan pelatihan berkala kepada staf, dan menetapkan konsekuensi yang jelas untuk setiap pelanggaran prosedur. Nah, pengendalian ini bersifat internal, bukan hanya soal aturan di atas kertas yang harus hidup dan diterapkan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Jadi Bu, saya ingin menambahkan satu poin penting. Perusahaan juga perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bagian, antar gudang, keuangan dan manajemen. Banyak masalah yang kita temui hari ini sebenarnya bisa dicegah kalau ada komunikasi yang lebih baik antar departemen. Silo informasi adalah musuh dari pengendalian internal yang efektif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas semua temuan dan rekomendasinya. Terus terang, kami tidak mengetahui bahwa kelemahan ini sudah sampai pada level yang mengkhawatirkan. Saya akan segera melaporkan ini kepada manajemen dan berkomitmen untuk memperbaiki ini semua. Terima kasih. Itu sikap yang tepat, Bu. Audit bukan hanya tentang menyalahkan, tapi audit adalah tentang melihat lebih jelas agar kita dapat bergerak lebih baik. Kami akan menyiapkan laporan tertulis yang lengkap beserta rekomendasinya, beserta prioritas juga yang bisa langsung untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan hari ini, tim auditor menemukan 4 kelemahan utama dalam siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Namun demikian, seluruh kelemahan ini masih dapat diperbaiki apabila perusahaan berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan. Menurut saya, kunci dari semua ini adalah komitmen dari pimpinan perusahaan. Pengendalian internal yang kuat tidak bisa tumbuh dari bawah saja. Ia harus mendorong dan dicontohkan dari atas. Ketika manajemen menganggap serius setiap prosedur dan aturan yang ada, maka seluruh organisasi akan mengikuti. Audit bukan akhir dari sebuah proses, ia adalah awal dari perbaikan. Kami berharap temuan dan rekomendasi ini dapat menjadi peta jalan bagi perusahaan untuk dapat membangun sistem yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih dapat dipercaya. Ingat, pengendalian internal yang baik bukanlah beban, ia adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan perusahaan untuk melindungi aset serta reputasinya. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih. Audit selesai. Demikianlah ilustrasi proses audit pada siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Semoga video ini memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang pentingnya pengendalian internal dalam menjaga kesehatan dan integritas sebuah perusahaan.